Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, terjadi lagi kekerasan atau perundungan yang dilakukan oleh pelajar SMP di Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perundungan yang dilakukan siswa SMP ini dilakukan di luar lingkungan sekolah. Pelaku perundungan sendiri, dari informasi yang beredar di media elektronik maupun di media sosial, pelaku masih berumur 15 tahun dan korbannya berumur 14 tahun. Saya yakin orang tua korban dan masyarakat tidak akan terima dengan adanya kejadian seperti ini, apalagi kalau itu terjadi pada anaknya. Tentu semua pihak akan marah dan sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dan dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dari informasi yang beredar, perundungan yang dilakukan pelaku yaitu menyerang korban dengan cara menendang, memukul korban secara bertubi-tubi hingga mengakibatkan korban luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan motif pelaku melakukan perundungan atau kekerasan kepada temannya tersebut dikarenakan korban mengaku menjadi anggota barisan siswa, padahal dia bukan sebagai anggota. Inilah latar belakang yang memicu perundungan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan disaksikan oleh beberapa teman pelaku. Sahabatku semua, seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, bahwa ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana dan anak menjadi korban tindak pidana seperti dalam kasus ini, maka anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak sebagai korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak sebagai korban tindak pidana, maka anak yang menjadi korban kekerasan atau menjadi korban perundungan oleh temannya sendiri mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Nah, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka anak yang melakukan kekerasan atau perundungan tersebut, sebagaimana yang terjadi ini, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Untuk anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus ini, proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, salah satu substansi dari undang-undang ini yaitu mengatur tentang upaya diversi. Nah, diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Nah, yang dimaksud dengan keadilan restoratif ini berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi penyelesaiannya ini penyelesaian lebih mendekatkan kepada musyawarah antara keluarga pelaku, dan orang-orang yang mungkin menjadi saksi dan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, diversi ini dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Jadi ancaman pidananya harus di bawah 7 tahun. Dan juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi apabila dari kasus yang terjadi ini ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perundungan tersebut diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan pelaku tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penyelesaiannya dalam kasus ini
wajib diupayakan diversi. Jadi ketika syarat tersebut terpenuhi, maka upaya diversi harus dilakukan dan wajib dilakukan. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya atau walinya, korban dan atau orang tuanya atau walinya, membimbing kemasyarakatan, ini dari Bapas, kemudian pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Nah, selain itu jika memang diperlukan, musyawarah diversi ini dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Kemudian kesepakatan diversi ini tentu harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dari keluarganya. Kemudian bagaimana dengan penahanan terhadap pelaku yang melakukan perundungan tersebut? Apakah boleh dilakukan penahanan terhadapnya? Sahabatku semua, perlu diketahui bahwa ketika anak sebagai pelaku tindak pidana atau diduga melakukan atau diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ini pengertian daripada anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ini pengertian daripada korban. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bisa dilakukan penahanan terhadap anak tersebut yang melakukan perundungan jika pertama, anak telah berumur 14 tahun atau lebih. Kedua, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jadi ketentuan atau syaratnya pertama, anak telah berusia 14 tahun dan ancaman pidananya di atas 7 tahun atau lebih. Kesimpulannya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana bisa ditahan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan ancaman pidana yang dilakukan di atas 7 tahun. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi jika ada jaminan dari orang tua atau walinya dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana, maka penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan. Jadi penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika ada jaminan dari orang tuanya atau walinya atau lembaga. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 32 ayat 1. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Kemudian di mana anak ditempatkan penahanannya? Penahanan terhadap anak tersebut bertempat di LPAS atau Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Sahabatku semua, perlu diingat selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan atau dalam
tingkat kepolisian dilakukan paling lama 7 hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari. Nah, jika dalam waktu 8 hari ini telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Nah, ketentuan ini tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 5 hari dan atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari. Dalam hal jangka waktu perpanjangan tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari. Jika dalam jangka waktu 15 hari tersebut berakhir dan hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Sahabatku sekalian, dari kasus perundungan yang dilakukan siswa SMP ini hendaknya menjadi pelajaran dan menjadi evaluasi bagi semua satuan pendidikan agar terus melakukan dan meningkatkan pengawasan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu, sebagai langkah pencegahan bisa dengan melakukan edukasi seperti melakukan penyuluhan hukum kepada para siswa tentang bahaya perundungan. Apalagi saat ini sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang telah diundangkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Yang salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 huruf D, yaitu itu bertujuan agar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya yang mengalami kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh. Jadi, satuan pendidikan sudah seharusnya melaksanakan aturan tersebut. Sahabatku semua, seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa ketika anak sebagai pelaku tindak pidana atau diduga sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan salah satu substansi dari undang-undang tersebut adalah mengatur tentang upaya diversi. Jadi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Selain itu juga undang-undang ini mengatur juga tentang ketentuan penahanan terhadap anak. Sahabatku sekalian, demikian tentang penahanan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Semoga kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran dan menjadi perhatian bagi semua pihak. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dan khususnya bagi satuan pendidikan yang ada. Jangan sampai hal ini terus berulang dan terus terjadi lagi. Oleh karena itu, satuan pendidikan hendaknya menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak didiknya. Selain itu juga segeralah melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.